pagi semuanya. Hari ini kita akan menyelami dunia yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dunia yang tanpanya kita mungkin merasa terputus. Kita akan membahas tentang oligopoli dalam cengkraman industri telekomunikasi di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Sei Solevina Putri dengan NIM akhir 078 dari kelas 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Politik yang diampu oleh Kak Wahyu Kartiko Utami MA. Dan saya di sini akan memandu Anda melalui dinamika menarik sekaligus kompleks dari industri yang menghubungkan kita semua ini. Pernahkah kalian berpikir, mengapa pilihan operator telekomunikasi yang benar-benar besar itu sebenarnya tidak banyak? Mengapa tarifnya seringkali terasa mirip? Nah, disinilah konsep oligopoli berperan, dan mari kita bedah bersama. Untuk memahami konteks industri telekomunikasi kita, pertama-tama kita perlu memahami apa itu oligopoli. Kata ini mungkin terdengar asing, tetapi konsepnya cukup sederhana. Oligopoli berasal dari bahasa Yunani, oligo yang berarti beberapa, dan poli yang berarti penjual. Jadi, secara harfiah, oligopoli adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa penjual atau produsen. Pasar oligopolistik adalah jenis pasar dengan sedikit penjual atau produsen yang menguasai sebagian besar pasar, dan terdapat banyak pembeli. Nah, apa saja sih ciri-ciri khas dari pasar seperti ini? Pertama, seperti yang sudah saya sebutkan, ada sejumlah kecil perusahaan yang mendominasi pasar. Mereka ini pemain-pemain besar yang memiliki pengaruh signifikan. Kedua, produk yang mereka tawarkan bisa homogen, artinya serupa, misalnya layanan pulsa dan data. Atau bisa juga diferensiasi produk, artinya ada sedikit perbedaan, misalnya adanya paket-paket layanan yang berbeda. Ketiga, karena kekuatan mereka, para produsen ini seringkali bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Mereka punya kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar. Keempat, ada rintangan atau hambatan untuk membuat perusahaan lain sulit untuk masuk atau keluar dari pasar ini. Ini bisa berupa biaya investasi yang besar atau regulasi yang ketat. Dan yang kelima, tentu saja tujuan utama produsen dalam oligopoli layaknya seperti industri lainnya. Nah, sekarang mari kita telusuri bagaimana industri telekomunikasi di Indonesia berkembang hingga mencapai kondisi oligopoli seperti sekarang. Perjalanan ini cukup panjang dan penuh dengan dinamika. Dulu, industri ini berada dalam cengkeraman monopoli negara. Artinya, hanya ada satu pemain utama untuk setiap jenis layanan, yaitu PT Telkom yang menguasai layanan telepon domestik dan PT Indosat yang memegang kendali layanan telepon internasional. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi. Namun, ada satu masalah besar di sini. Pemerintah memiliki peran ganda. Mereka adalah pembuat kebijakan sekaligus pelaku bisnis. Akibatnya, kurangnya persaingan membuat tarif layanan telekomunikasi mahal dan tidak efisien. Selanjutnya, memasuki era reformasi dan liberalisasi tahun 1999. Pada saat itu, terjadi krisis ekonomi di tahun 1997 sampai 1998 yang menjadi titik balik. Hal ini memicu transformasi besar-besaran, termasuk di sektor telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi hadir sebagai angin segar, membuka jalan bagi persaingan. BRTI atau Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dibentuk untuk mengatur industri ini. Kita mulai melihat kemunculan pemain baru seperti Satelindo, PT XL Komindo Pratama atau yang sekarang adalah XL Axiata, Telkomsel, dan Mobile 8 atau yang sekarang disebut dengan Smartfren. Hasilnya, pasar menjadi lebih kompetitif dan beragam. Konsumen pun memiliki lebih banyak pilihan. Selanjutnya, memasuki era konsolidasi dalam kurun waktu 2005 sampai 2013. Persaingan yang ketat ternyata membawa babak baru, yaitu konsolidasi. Beberapa perusahaan mengalami merger dan akuisisi, yang artinya perusahaan-perusahaan kecil tergabung atau dibeli oleh perusahaan yang lebih besar. Contohnya, akuisisi Satelindo oleh Indosat, akuisisi Axis oleh XL Axiata, dan akuisisi Indosat oleh Qatar Telekom. Nah, proses ini perlahan mengurangi jumlah pemain di pasar.
Kemudian, kita memasuki era digital 2015 sampai dengan sekarang. Nah, teman-teman, kita sekarang ini berada di era digital, di mana terjadi pergeseran besar dari layanan suara dan SMS ke data. Internet dan smartphone mengubah segalanya. Ironisnya, di era ini kita telah melihat berkurangnya persaingan lagi. 3 besar pemain utama di era ini yaitu adalah Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata yang menguasai 90% pangsa pasar. Inilah ciri khas oligopoli yang kuat. Jadi begitulah teman-teman bagaimana dinamika berjalannya oligopoli dari dahulu hingga sekarang. Bagaimana oligopoli ini mempengaruhi perilaku perusahaan dan dampaknya bagi kita konsumen? Di sini kita akan menganalisis bagaimana perilaku oligopoli dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Terdapat beberapa perilaku oligopoli tersebut. Yang pertama, ada persaingan harga terbatas. Teman-teman mungkin sering melihat ya, tarif yang cenderung sama antar operator, kemudian adanya fenomena price leadership, di mana suatu perusahaan besar ini menjadi acuan harga bagi yang lain. Kompetisi lebih banyak terjadi melalui promosi dan paket bundling. Kedua, ada interdependensi strategis, di mana perusahaan-perusahaan ini sangat peka terhadap langkah pesaingnya. Jika satu perusahaan menurunkan harga, maka yang lainnya juga akan segera mengikuti. Nah, yang ketiga, ada diferensiasi non-harga. Perusahaan bersaing dalam hal kualitas jaringan dan jangkauan, kecepatan adopsi dan teknologi seperti 4G atau 5G, dan pengembangan layanan nilai tambah seperti aplikasi streaming atau e-wallet. Keempat, ada potensi hambatan bagi pemain baru. Perusahaan baru seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses yang adil ke infrastruktur, spektrum frekuensi, dan membangun kesadaran merek di tengah dominasi pemain lama. Nah, oligopoli ini bisa menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti harga cenderung tinggi dibandingkan di pasar yang lebih kompetitif. Kemudian, adanya kesenjangan layanan antar daerah, di mana daerah perkotaan biasanya memiliki layanan yang lebih baik daripada layanan di daerah pedesaan. Kemudian, ada potensi praktik anti persaingan seperti kartel atau kolusi dan eksploitasi konsumen. Terakhir, ada profit margin atau keuntungan yang diperoleh oleh operator dominan biasanya cenderung lebih tinggi. Diskursus oligopoli dalam telekomunikasi di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan ekonomi politik neoklasik, di mana teori tersebut menjelaskan bahwa oligopoli merupakan salah satu bentuk dari kegagalan pasar, sehingga pasar di sini tidak kompetitif sempurna karena didominasi oleh segelintir perusahaan. Bisa dilihat bahwasannya dalam industri telekomunikasi di Indonesia, hal tersebut dikuasai oleh beberapa pemain besar. Kemudian ada tindakan konsolidasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kekuasaan pasar mereka. Kemudian adanya hambatan masuk bagi perusahaan lain karena membutuhkan beberapa modal yang besar dan lain sebagainya. Perilaku yang ditunjukkan dari industri telekomunikasi di Indonesia pun sangat erat dengan pandangan dari neoklasik seperti adanya persaingan harga. Karena dalam pandangan neoklasik, perusahaan oligopoli ini cenderung menghindari perang harga dan mencapai equilibrium dengan harga yang relatif stabil. Kemudian adanya diferensiasi non-harga juga sebagai strategi untuk memperoleh keunggulan kompetitif dalam oligopoli. Selanjutnya, interdependensi strategis ini menunjukkan bahwa perusahaan itu harus mempertimbangkan tindakan dan reaksi pesaingnya dalam mengambil keputusan. Hal ini sangat berkaitan sekali dengan ekonomi politik neoklasik. Dampak yang disebabkan dari praktik oligopoli telekomunikasi di Indonesia ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh teori neoklasik, seperti akan menciptakan harga yang lebih tinggi, inefisiensi alokasi, dan juga profit margin yang tinggi. Ekonomi politik neoklasik menekankan adanya peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar. Dalam konteks oligopoli pada industri telekomunikasi di Indonesia, peran pemerintah ini menjadi sangat penting dalam mengatur industri telekomunikasi. Pemerintah menggunakan berbagai regulasi dan kebijakan untuk memastikan pasar tetap sehat dan konsumen terlindungi.
Beberapa di antaranya adalah yang pertama, regulasi tarif, yakni penetapan batas atas dan bawah untuk tarif interkoneksi. Apa sih yang dimaksud dengan tarif interkoneksi? Tarif interkoneksi adalah biaya yang dibebankan oleh satu operator telekomunikasi kepada operator lain ketika panggilan atau data melewati jaringan mereka. Pemerintah menetapkan batas atas atau bawah untuk mencegah praktik penetapan harga yang merugikan, misalnya harga terlalu tinggi atau terlalu rendah, untuk memastikan persaingan yang adil antar operator. Kemudian adanya regulasi biaya sewa menara telekomunikasi. Nah, menara telekomunikasi di sini merupakan infrastruktur yang penting bagi operator untuk penyediaan layanan. Jadi, pemerintah perlu mengatur biaya sewa menara untuk mencegah harga terlalu tinggi dan memastikan akses yang terjangkau bagi operator, terutama pemain baru, sehingga mendorong perluasan jaringan dan persaingan. Yang kedua, kebijakan persaingan. Nah, di sini ada peran dari KPPU, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi, KPPU merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Kesimpulan pada pembahasan kasus ini adalah analisis ekonomi politik neoklasik menunjukkan bahwa oligopoli dalam industri telekomunikasi di Indonesia ditandai oleh sedikit pemain besar dan konsolidasi, menghasilkan dinamika pasar yang kompleks. Perusahaan-perusahaan ini menunjukkan perilaku oligopolistik seperti persaingan harga terbatas, diferensiasi non-harga, dan lain sebagainya. Struktur ini berpotensi menyebabkan inefisiensi seperti harga yang lebih tinggi dan alokasi sumber daya yang kurang optimal, yang memerlukan peran pemerintah dalam regulasi dan kebijakan persaingan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kesejahteraan.